Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa hal mengenai sejarah puasa. Puasa itu adalah ibadah yang sudah ada sejak lama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa ini atas banyak umat sebelum umat Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah sangat kita kenal, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ disebutkan bahwasanya sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, sebelum umat Muhammad SAW. Bahkan dalam sejarahnya orang-orang yang tidak beragama samawi, yang tidak mengenal Allah, kaum paganis, penyembah berhala, itu pun mereka berpuasa. Misalnya orang-orang Mesir kuno, orang-orang India kuno, orang-orang Romawi kuno, Yunani kuno, pokoknya yang kuno-kuno semuanya, mereka pun berpuasa ternyata. Namun puasa mereka berbeda tentunya dengan puasanya orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang mukmin yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang diutus kepada mereka Rasul, kemudian mereka beriman, mereka berpuasa adalah untuk memenuhi syariat, untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan mereka kaum paganis. Biasanya mereka berpuasa itu untuk bisa jadi untuk mendapatkan kesaktian tertentu, atau untuk meningkatkan daya cipta mereka. Mereka meyakini itu adalah semacam pensucian jiwa, atau mengharapkan dari semedinya itu dengan cara berpuasa bisa selain mensucikan jiwa juga ketenangan batin, atau untuk memenuhi tuntutan jin-jin mereka atau berhala-berhala mereka, setan-setan mereka, ya, agar mereka itu mempersyaratkan adanya puasa di ritual-ritual tertentu. Termasuk di Indonesia zaman dulu mungkin juga seperti itu. Ada puasa mutihan dan lain sebagainya. Ya. Dan sekarang pun masih ada. Nah, berbeda tentunya ya dengan puasanya orang mukmin. Orang-orang mukmin ini berpuasa dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, memang hikmahnya nanti akan ada ketenangan, kesehatan. Nah, itu hikmah di balik puasa itu sendiri. Nah, begitu juga orang-orang Quraisy, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi nabi di masa jahiliyah sudah terbiasa berpuasa. Namun puasanya di bulan tertentu, misalkan di hari Asyura. Rasulullah SAW sebelum jadi nabi juga sudah terbiasa sebagaimana orang-orang Quraisy pada umumnya, yaitu berpuasa di bulan Muharram, ya, di hari Asyura. Nah, setelah jadi nabi, sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasulullah SAW pun masih tetap menjalankan puasa Asyura ini. Rutin Nabi menjalankan seperti itu sampai ketika beliau hijrah ke kota Madinah bersama para sahabatnya. Beliau pun tetap melestarikan, tetap melaksanakan puasa Asyura tersebut. Saat itu di Madinah
sudah ada kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizo. Ya. Mereka bertetangga dengan orang-orang Ansor di sana. Dan mereka, orang Yahudi ini sudah terbiasa berpuasa di hari Asyura ternyata. Maka Rasulullah bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Makanya kami berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka Rasulullah saat itu memerintahkan para sahabatnya, orang-orang di Madinah sana, untuk berpuasa. Ya. Karena orang Muslim lebih berhak atas Musa daripada pengakuannya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah mengubah-ubah aturan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka saat itu orang-orang berpuasa Asyura. Dan saat itu belum ada puasa Ramadan. Belum ada puasa Ramadan. Lalu pada tahun kedua Hijriyah, barulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan itu. Kutiba alaikumus siyam. Yang tadi ya. Di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini mulai diwajibkan ya, diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Maka sebelumnya tidak ada kewajiban berpuasa. Termasuk Asyura itu sendiri menurut pendapat yang terkuat, Nabi melaksanakan itu bukan dalam rangka wajib, tapi Nabi suka melakukan puasa Asyura sebelum puasa Ramadan itu. Nah, setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, tidak ada kewajiban berpuasa selain di bulan Ramadan. Maka di hari Asyura itu, yang mau berpuasa silahkan puasa, yang tidak silahkan tidak, namun aku akan berpuasa. Maka para ulama menyimpulkan bahwa puasa Asyura, walaupun Nabi rutin melaksanakannya, itu derajatnya hanya sunnah saja. Seperti itu. Nah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, ya, puasa adalah suatu kewajiban atas segala umat, termasuk umat-umat sebelum umat Islam ini, umat Muhammad ya. Meski berbeda tata cara dan waktu pelaksanaannya. Contoh ya, puasa orang sebelum kita adalah dari gelap malam, yaitu maghrib ya, sampai gelap malam lagi, sampai maghrib lagi. Kata ulama Sa'id bin Zubair seperti begitu. Puasa orang-orang dulu. Ya, mungkin puasa Daud, mungkin puasanya Nabi Musa, Nabi Isa, kaum Hawariyun, seperti itu. Dari maghrib ke maghrib. Ya, kalau kita kan dari subuh ke maghrib, ya, lebih singkat kita. Ya. Bahkan menurut Imam Al-Hasan rahimahullah, Yahudi dulu juga diwajibkan puasa Ramadan. Namun karena bengal Yahudi kemudian mengabaikannya. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, mereka meninggalkannya. Lihatlah betapa mereka lancang terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan mereka menggantinya hanya dengan satu hari, yaitu hari Asyura tadi. Dan mereka menganggap bahwasanya ini hari yang agung, yaitu hari di mana Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Alasannya cuma itu. Jadi mereka mengganti kewajiban sebulan puasa, ya, sebulan penuh puasa Ramadan dengan hanya satu hari Asyura saja. Itu Yahudi, karakternya begitu. Adapun Nasrani pun diwajibkan. Kata para ulama, mereka pun diwajibkan berpuasa di bulan ini. Namun mereka pernah, kalau Nasrani pernah nurut dulu, beda dengan Yahudi. Mereka nurut dulu beberapa tahun, beberapa kurun misalkan. Mereka nurut. Ternyata karena bulan ini, kalau perhitungan bulan ini berbeda-beda ya, pelaksanaannya. Contoh kita sekarang ya, bulan Ramadan kan bisa berada di bulan Juli, bertepatan dengan bulan Desember, bisa bertepatan dengan bulan Agustus, dan seterusnya kan, tidak tetap. Nah, ternyata mereka merasakan saat itu puasa bulan Ramadan itu pas di bulan atau di masa paceklik dan juga kemarau dan juga situasi yang sangat panas terik, dan mereka merasa berat. Apalagi mereka banyak yang berdagang, ya, banyak yang berniaga urusan duniawi. Maka mereka kemudian berkumpul para pendetanya, para pemuka agamanya. Mereka bersepakat untuk menetapkan
di bulan tertentu saja, ya, yaitu di musim semi. Maka orang Nasrani zaman dulu itu memindahkan puasa yang seharusnya di bulan Ramadan menjadi di bulan tertentu, di musim semi. Jadi tetap selalu di musim semi. Kalau kita kan sekarang bisa di musim panas, bisa di musim penghujan, bisa di musim dingin, ya, bisa di musim kemarau. Karena Ramadan itu tidak tetap berdasarkan tahun Masehi, itu tidak tetap di bulan apa. Nah, orang Nasrani memindahkan hayang angger gitu. Pengennya tetap di bulan yang sama berdasarkan kalender Masehi. Begitu. Jadi mereka inginnya di musim yang sejuk biar puasanya nggak terlalu berat begitu. Nah, maka mereka pun melanggar. Ya, melanggar. Namun mereka kemudian menambah dari jumlah 30 hari menjadi 40 hari. Yang 10-nya itu katanya sebagai tebusan atau kafaroh dari dosa mereka mengubah jadwal puasa, menggeserkan bulan. Itu kebiasaan mereka, ada penebusan dosa. Ya. Namun lebih parahnya Nasrani sekarang, afwan ya, kita sudah tidak melihat lagi mereka yang berpuasa. Ini Nasrani dulu, Nasrani yang dulu. Yang dulu saja sudah salah, seperti begitu ya, digeserin gitu. Nah, apalagi yang sekarang begitu ya, tidak berpuasa lagi mereka. Wallahu taala alam, itu urusan mereka ya. Kita hanya membedah fakta sejarah saja. Ya, kemudian kaum muslimin juga nih ya, anak-anakku yang Bapak cintai, kaum muslimin juga awalnya diberi pilihan, ya, diberi pilihan itu. Berdasarkan sejarahnya itu diberi pilihan ketika diwajibkan kutiba alaikumusiyam, mereka diwajibkan berpuasa, namun saat itu ada pilihan untuk mengganti puasa dengan fidyah. Di ayat-ayat berikutnya ada diganti dengan fidyah. Di awal itu jadi boleh orang itu berpuasa atau boleh juga memilih untuk bayar fidyah. Itu di awal. Ya. Kemudian setelah itu dihapus hukum tersebut. Ayatnya masih ada. Tapi hukumnya dihapus, bahwasanya yang membayar fidyah hanya bagi orang-orang yang berat melaksanakannya, seperti yang tua renta atau yang sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh lagi. Ya, itu yang hanya boleh membayar fidyah. Sebagian ulama yang mengatakan yang menyusui, ya. Namun pada umumnya orang-orang wajib puasa ketika sudah memenuhi syarat wajib puasa, muslim, baligh, berakal dan seterusnya, suci dari haid, nifas dan seterusnya, Anda sudah tahu, itu wajib berpuasa. Fidyah hanya sebagai pengganti bagi orang yang memang sudah tidak bisa berpuasa. Orang-orang yang tua, yang renta, yang berpenyakit, yang dianggap penyakitnya itu berat kalau melaksanakan puasa dan tidak akan mungkin diharapkan sembuh. Ya. Maka ini baru jadi pilihan. Mengapa ada di awal itu tidak langsung diwajibkan bagi semua orang? Inilah bukti bahwasanya Islam ini sangat-sangat memperhatikan kondisi umat. Ya, tadarruj bertahap. Sebagaimana bertahapnya pengharaman khamr. Khamr itu 3 tahap diharamkannya, tidak langsung. Ya, yang pertama itu khamr itu dikatakan bahwa itu adalah najis dan itu perbuatan syaitan, tapi belum diharamkan. Ya. Kemudian bahkan dalam ceritanya ada sahabat Nabi yang sholat dalam keadaan limbung karena mabok. Ya. Kemudian baru dikatakan diharamkan khamr kalau kalian akan berangkat ke masjid untuk sholat. Jadi ke masjid ulah, di luar itu boleh. Ya. Kemudian baru setelah mereka mentalnya kuat, keimanannya kuat, baru diwajibkan total untuk menghindari khamr. Khamr haram, sudah diharamkan atas kalian khamr dengan babi, dengan darah, ya, dan judi dan lain sebagainya. Diharamkan seperti itu. Nah, puasa pun kewajibannya itu bertahap, ya. Mulanya boleh puasa, yang nggak kuat bayar fidyah. Nah, kalau sekarang nggak bisa kayak begitu. Semuanya wajib berpuasa setelah memenuhi syarat wajib puasa. Itu yang bisa disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini kita jadi mengerti bagaimana agungnya ibadah puasa ini. Saking agungnya, semua umat oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? La'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Maka jika
jika dalam puasa kita tidak bisa menghindari maksiat, malah tetap bermaksiat, puasa kita tidak ada artinya. Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala. Habis semua pahalanya, bahkan dosa bertumpuk. Kenapa? Karena tidak menghindari maksiat. Ya, nah kalian yang masih muda-muda, pacaran, waktu puasa ngalah ngebuburit dengan pacarnya, ya habis pahala puasanya. Ya, kemudian juga misalkan malah joget-jogetan, buka aurat dan lain seterusnya. Bagaimana itu puasanya? Ya tinggal jawab sendiri. Maka tujuan dari puasa adalah la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya. Takwa itu kan simpelnya, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah berdasarkan ilmu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi kalau dengan berpuasa ketakwaan itu tidak tercapai, malah masih bermaksiat, sholat malah ditinggalin. Lucu kan? Sholat itu tiangnya agama. Puasa tapi nggak sholat. Ya coba pikir aja, itu orang gimana? Ya, yang membedakan mukmin dengan kafir itu kan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Namun betapa banyak orang yang rajin puasa tapi nggak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi, anak-anakku yang Bapak cintai, ya, puasalah dengan puasa khusus. Jangan puasa seperti kebanyakan orang awam. Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Sehingga mereka tetap bermaksiat. Mengisi waktu-waktu bulan puasa ini dengan penuh kemaksiatan. Nonton konser, nonton drama Korea. Ya, jauh dari Al-Quran. Padahal Ramadan adalah syahrul Quran. Ya, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Kita harus menahan pandangan. Kita harus menahan mulut dari ghibah, dari namimah, adu domba, ya, dari berkata dusta, dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Perbanyak membaca Al-Quran, sholat sunnah, zikir-zikir, bersedekah, ya, supaya kita mencapai derajat takwa, supaya nanti di 11 bulan berikutnya kita bisa mengaplikasikan buah, ya, dari berpuasa ini, yaitu ketakwaan. Terlihat di 11 bulan berikutnya, ya. Apakah kita berhasil di tempat dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, ataukah gagal? Semoga kita termasuk orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.